Ya Bapa kami di surga, kami datang untuk memohon saat tibanya di mana firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Bersabda berfirmanlah, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan mengurapi melalui kehadiran firman Tuhan ini. Allah Roh Kudus berbicara pada setiap hati nurani kami. Biarlah hari memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, memperingati kematian dan penderitaan Kristus di atas kayu salib sungguh-sungguh boleh memaknai dalam hidup kami dan menjalankan kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersabda berfirmanlah. Kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan amin. Pembacaan firman Tuhan tadi sudah dibacakan dari surat Roma pasal 1 ayat 16. Saudara Shalom, senang sekali Bapak Ibu boleh berjumpa di tahun ini. Saya ingat tahun lalu peringatan Jumat Agung dan Paskah kita enggak berkumpul di gereja. Semuanya mengikuti secara bersama melalui online. Dan saya ingat hari yang khusus seperti ini juga adalah hari kita boleh mengingat kebaikan dan anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita coba toleh hati kita masing-masing merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh meresponnya di dalam kehidupan ini, saudara. Saudara, mari kita sejenak melalui beberapa waktu di depan ini kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita saksikan bersama. Saudara sekalian, surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah satu perwujudan bagaimana Tuhan telah mengerjakan pekerjaan Injil dalam dunia ini, saudara. Ada satu istilah yang dikenal dengan misi, atau juga misionaris yang membawa Injil itu. Nah, saudara, Paulus adalah penulis kitab Roma ini merupakan misionaris yang besar, yang boleh dikatakan yang tercatat dalam sejarah, bahkan diungkapkan dalam Alkitab yang kita percayai, saudara. Paulus mempunyai dua nama. Yang pertama, Saulus adalah nama Yahudi, dan yang kedua, menamakan diri Paulus adalah nama dari untuk memasyarakatan di sekitar orang-orang Yunani. Dan Paulus lebih senang memakai nama Paulus karena dia selalu ingin menyamakan dan masuk ke satu sosiologi masyarakat yang ada pada zaman itu, yaitu di zaman Romawi. Saudara-saudara, saudara, kisah daripada pekabaran Injil ini, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma itu ditulis sekitar tahun 55 sampai 58 Masehi. Ada waktu di mana abad awal mula-mula di tengah-tengah perjalanan gereja hari itu. Dan kita melihat, saudara, ini adalah bagian daripada perjalanan Rasul Paulus misi yang ketiga. Misi terakhirnya, saudara tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Paulus singgah ada di kota Korintus untuk menyampaikan beberapa pesan dan akan membawakan persembahan dana misi yang akan diperbantukan kepada orang-orang jemaat di Yerusalem. Dia keliling ke beberapa tempat dan satu mimpi yang diingat dan ingin diangan-angankan adalah pergi ke kota Roma. Saudara, Roma pada hari itu adalah satu kota atau tempat yang sangat sentral sekali. Kalau boleh dikatakan di sanalah tempat pusat peradaban manusia. Saudara, kota dan tempat yang sangat famous, yang sangat terkenal di dunia. Maka tidak heran Paulus memimpikan bukan hanya ke daerah yang kecil, dia akan pergi ke daerah pusat di mana nanti di situ menjadi satu base, satu tempat, satu ruangan, satu dasar di mana pemberitaan Injil yang akhirnya kalau sudah membaca di pasal 15 Roma, Paulus ingin pergi ke Spanyol. Nah, saudara sekalian, yang ingin kita renungkan hari ini, saudara, mengapa Paulus begitu gencar dan begitu kuat setelah dia mengalami satu pertobatan, mengalami satu perjumpaan dengan Kristus. Paulus mempunyai hati yang begitu menggebu-gebu.
Bahkan kalau kita melihat riwayat hikayat hidup Paulus, akhirnya karena Injil dia rela mati dihukum, saudara. Saudara perhatikan, kenapa hal ini demikian kuat pada diri Paulus. Kesaksian ini saudara-saudara dia katakan di ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, di dalam bahasa Greeknya, Yunaninya, saudara-saudara, dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan, aku tidak malu. Maka ini menjadi tema kita. Tidak malu untuk memberitakan Injil. Tidak malu untuk hidup di dalam Injil. Saudara-saudara, kata malu ini bukan malu yang boleh dikatakan seperti orang anak kecil yang malu bertemu dengan orang besar dan sebagainya, bukan. Tetapi malu yang dimaksudkan di sini yaitu mempunyai keyakinan dan tidak takut dipermalukan. Tidak takut ditolak. Nah, saudara, karena apa saudara-saudara? Karena Injil pada hari itu sebagai satu kebodohan. Berbicara mengenai salib, saudara-saudara, itu bagi orang dunia tidak make sense, tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan akal ini. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah memakai kata yang sama, yaitu ketika dia mengatakan, barang siapa malu karena aku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia juga akan malu apabila ia datang sebagai raja di dalam kemuliaan kelak. Nah, saudara, ada orang-orang yang malu saudara memberitakan Injil. Ada orang-orang yang malu mengatakan I'm Christian, saya orang Kristen. Saudara-saudara, kenapa demikian saudara-saudara? Saudara mengingat saudara-saudara di dalam surat Korintus ada segolongan orang-orang yang mengatakan saudara-saudara, kenapa Mesias yang begitu hebat itu matinya disalib? Saudara-saudara, ini suatu pemahaman boleh dikatakan merupakan satu kebodohan dikatakan. Bagaimana mungkin orang yang jagoan yang kuat itu kematiannya di atas kayu salib? Saudara-saudara, Mesias kok mati? Karena bagi orang Romawi, saudara-saudara, yang sangat menekankan power, yang menekankan kuasa, yang menekankan kekuatan, saudara-saudara, yang mempunyai tentara yang hebat, yang lebih besar, saudara-saudara, mempunyai senjata yang canggih pada waktu itu, menganggap orang yang hebat itu adalah orang yang kuat, saudara. Orang yang menang itu adalah orang yang hebat. Tetapi justru di sini Paulus memberitakan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan ia tidak malu karena Kristus itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus pernah memberikan satu surat kepada Timotius. Dalam surat 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan, janganlah malu tentang Tuhan. Janganlah malu tentang Tuhan kita dan janganlah malu tentang seorang hukuman karena kita, melainkan ikutlah menderita baginya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah sebabnya Paulus katakan, aku tidak malu. Di sini diterjemahkan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara-saudara, Paulus itu berani menanggung resiko apapun juga di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kenapa demikian, saudara? Karena dia tahu, saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah pemberitaan Kristus Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara, menggambarkan kasih Allah itu ada seorang penyair lagu mengatakan, untuk melukiskan kasih Allah yang begitu besar dan dahsyat ini. Saudara-saudara, dia mengatakan, saudara, seandainya langit yang biru itu sebagai kertas, dan air di lautan itu sebagai tinta, dan pohon-pohon itu sebagai pena. Saudara-saudara, artinya apa saudara-saudara? Ketika langit itu sebagai kertas untuk melukiskan, menuliskan tentang kasih Allah, tidak cukup. Saudara-saudara, inilah kasih Allah. Tidak cukup memuat kasih Allah ini di atas langit, di bawah bumi ini, saudara.
Terlalu besar. Seandainya tinta laut itu dijadikan tinta, tidak cukup untuk menuliskan, melukiskan tentang kasih Allah. Saudara-saudara, itulah kasih. Paulus mengatakan kasih itu lebar, kasih itu panjang, kasih itu tinggi, kasih itu dalam, saudara-saudara, yang ada di atas kayu salib. Pengorbanan yang tiada taranya. Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, dikatakan. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Almarhum Billy Graham itu pernah berkhotbah mengatakan, pil obat itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Tetapi pil obat tidak bisa menyembuhkan dosa yang kita perbuat. Dosa yang kita perbuat hanya bisa disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, berbicara darah itu maksudnya, saudara, seorang yang sudah habis kehabisan darah, saudara, dia akan mati. Kalau kita berbicara mengenai darah yang tertumpah di Golgota, yang tertumpah di atas kayu salib, itu berbicara tentang nyawa, tentang hidup, pengorbanan nyawa jiwa yang secara total, itulah yang terjadi di atas kayu salib. Saudara, Bapak Reformator Martin Luther pernah berkata, aku diampuni dosaku oleh karena darah Kristus yang mengalir di Golgota. Iblis tidak diam, dia langsung berkata kepada Martin Luther, Luther, ingat berapa banyak dosa yang kamu sudah perbuat. Dia tunjukkan lembaran yang pertama. Iblis itu menuliskan ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Lihatlah. Luther melihat dan membaca satu persatu. Dengan kepala yang bertunduk. Iya benar. Aku berdosa melakukan itu. Tidak cukup Luther. Lihat lagi lembaran yang kedua. Kamu telah melakukan dosa yang ini juga, yang itu juga, yang itu juga, yang itu juga. Luther melihat satu persatu, kalimat demi kalimat, dia menangis, dia kata, iya itu dosa yang telah kuperbuat. Belum cukup, kamu ada lagi lembaran yang selanjutnya, dosamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di hadapan iblis dia berkata, iya aku telah berbuat dosa itu. Dan aku telah mengakuinya. Dia mengambil pulpen yang berwarna merah. Dia tuliskan di sana, darah Kristus telah menyucikan aku. Darah Kristus telah menyucikan dosa-dosaku. Sambil dia robek-robek, dia buang. Saudara-saudara, hal itu melukiskan kepada kita, saudara, bahwa darah Kristus menyucikan segala dosa-dosa kita. Saudara, maka Paulus tidak malu memberitakan Injil. Banyak orang Kristen hari ini tahu dan yakin apa yang dia yakini tentang Injil. Tapi seringkali dia malu menghidupkan Injil. Bahkan bersaksi tentang Injil. Saudara-saudara, kita sadar memang ada orang-orang Kristen yang kadangkala tidak bijaksana. Di dalam bersaksi dia tidak bisa bijaksana. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus hidup bijaksana. Kita bersaksi dengan bijaksana. Kita membina persahabatan dengan bijaksana. Kita membina kasih dengan bijaksana. Kita hidup untuk memperkenankan Tuhan. Tetapi poinnya, jangan malu memberitakan Injil. Inilah tema yang kita sedang bicarakan, saudara. Saudara-saudara, Paulus mengatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Saudara, kenapa Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, saudara? Karena saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17 yang tidak kita baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itulah seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan karena di dalamnya nyata kebenaran Allah.
Inilah alasan mengapa Paulus tidak malu karena Yesus, karena dia tahu bahwa memberitakan Injil ada sebuah kekuatan Allah yang dinyatakan. Injil adalah kekuatan Allah, saudara. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, penderitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara. Ini tema daripada utama kitab Roma, saudara. Itu terserap dari 2 ayat ini. Dari seluruh pasal, dari 1 sampai pasal terakhir, Paulus berbicara panjang lebar dalam kitab Roma. Tema utamanya, tema intinya adalah ayat 16 dan ayat 17. Saudara-saudara, ayat 1, pasal 1 sampai pasal 8, Paulus berbicara bagaimana kita bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian pasal 9 sampai pasal 11, Paulus berbicara bagaimana orang baik Yahudi maupun orang non-Yahudi bisa diselamatkan. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir, yaitu bagian pasal 12 sampai pasal 15, berbicara bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan karena iman. Saudara, Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan. Kekuatan yang menyelamatkan semua orang. Pertama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Saudara-saudara, kekuatan itu boleh dikatakan di sini memakai satu bahasa, yaitu dunamos. Dunamit. Bahasa Yunani ini ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu dunamit. Dinamit. Itu kalau di pekerjaan-pekerjaan pertambangan, saudara-saudara, untuk meruntuhkan benda-benda yang besar, yang keras, untuk meruntuhkan bangunan, itu memerlukan dinamit, saudara. Kita ingat tadi dalam doa syafaat itu di Makassar ada bom meledak. Saya dulu waktu masih ada di Makassar, saya sering lewat gereja katedral itu. Lewat alun-alun, keliling-keliling, cari pisang epek, cari makanan di sore hari, keliling ke alun-alun itu. Sambil bawa anak-anak, Vita masih kecil sekali. Saya naik sepeda motor, keliling-keliling. Kemarin lihat di internet, di depan itu ada bom meledak, bom bunuh diri. Orang yang bawa bom itu hancur. Karena itu dinamit. Dinamit itu mempunyai kekuatan yang besar. Tidak sembarangan boleh memakai dan membeli benda atau barang dinamit. Ada peraturannya. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang begitu besar. Tetapi bukan untuk merusak. Injil bukan kekuatan untuk merusak, tetapi kekuatan untuk mengubah hati manusia. Hati yang keras, hati yang degil, hati yang loba, kadang-kadang bodoh sekali, saudara. Hati yang seperti Rasul Paulus yang sebelum berjumpa dengan Kristus. Tetapi hati yang sudah diubah oleh Injil adalah hati yang baru. Hati yang sungguh-sungguh ada di dalam Injil itu hati yang cemerlang. Hati yang indah, hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, pertama-tama orang Yahudi. Kemudian orang non-Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang dipilih. Kemudian melalui bangsa Yahudi inilah melahirkan Sang Juru Selamat. Yaitu Yesus Kristus. Untuk semua bangsa. Bagi semua bangsa. Bahkan bagi saudara dan saya hari ini. Mungkin saudara hari ini juga mempunyai pengalaman yang sama seperti Paulus. Kita mempunyai pengalaman hidup yang intinya kita semua dahulunya ada orang berdosa. Dahulunya kita musuh Allah, kita seteru Allah. Tetapi karena kuasa Roh Kudus melalui Injil, kita diubahkan dan diselamatkan. Kita ada di dalam dunia yang berdosa, saudara. Begitu kuat dosa hari ini ingin mencengkeram kehidupan, termasuk anak-anak Tuhan. Di dalam dunia ada penyakit, kita bisa kena penyakit. Di dalam dunia saat ini ada COVID, kita bisa kena COVID. Tetapi kita punya Kristus, Tuhan yang bisa menjamah hidup kita. Menjamah hati kita. Saudara-saudara kita hari ini marilah menjadi saksi yang menyaksikan kabar baik itu. Jangan malu saudara-saudara.
Banyak orang Kristen yang enggan jadi saksi Kristus dengan berbagai macam alasan, saudara. Ada yang mengatakan, saya malu karena saya enggak pandai bicara. Saya malu karena saya enggak tahu banyak Alkitab. Saya enggak tahu bisa menjawab tentang Alkitab, apologetika saya tidak menguasai. Sesungguhnya saksi itu adalah satu term, satu istilah yang dipakai dalam Alkitab untuk menyatakan kepada seseorang yang telah bersumpah, disumpah di meja pengadilan, untuk mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Itu saja cukup. Itu saksi. Dan itu dianggap valid. Kalau ada saksi yang berkata di depan meja pengadilan, kata orang, kata siapa itu, saudara-saudara, sudah dianggap tidak valid. Saksi yang benar adalah orang yang tidak perlu banyak fasih bicara. Tidak perlu banyak orang yang punya pengetahuan yang luas dan dalam. Tidak perlu itu semua. Hanya perlu satu hal syarat, yaitu melihat dan mengalami bagaimana ia saksikan. Ia tidak boleh mengatakan apa yang tidak dilihatnya, apa yang tidak didengarnya. Dia hanya mengatakan yang dilihat, yang didengar, dan yang dialami. Dan kesaksian yang demikian ada valid, dapat diterima. Kita mengalami banyak pengalaman hidup. Kalau saudara doakan, saya sedang menuliskan satu buku pengalaman hidup selama 1 tahun ini. Saya merefleksikan ketika saya ada dalam keadaan yang kondisi yang tidak berdaya. Ketika saya harus mengatakan, ya Tuhan, aku serahkan semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah enggak berdaya. Di tengah-tengah dunia yang mengglobal karena adanya serangan daripada pandemik tahun ini. Hati saya begitu dikuatkan. Ada damai sejahtera. Selama mengalami pergumulan itu, hati saya begitu tenang sekali. Walaupun tidak mudah melewati. Begitu banyak hal yang sangat hari ini menjadi trauma. Tetapi saya ingat ada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dan bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan datang. Dan dia akan menjemput setiap kita. Dan dia akan bawa kita dalam kehidupan, dalam keabadian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mari kita saksikan. Mari kita beritakan, jangan malu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci.